menopang upaya tersebut, bagaimana visi beliau bersama Indonesia Maju, kemudian menuju Indonesia Emas 2045. Lanjut, ya. Jadi misi Astacita ini untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, kemudian diturunkan lagi dengan program prioritas, ya, dengan memperkuat dan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian slide berikutnya dilanjutkan kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu sebenarnya sudah dilakukan, antara lain ada Kedeputian Korsup. Kedeputian ini sudah banyak melakukan kegiatan kerjasama antara lain dengan kejaksaan, dengan kepolisian, memberikan bantuan dalam hal antara lain bantuan ahli, kemudian cek fisik, kemudian juga jika ada perbedaan pendapat dalam hal P19, termasuk juga koordinasi umum, termasuk juga pelimpahan perkara, ya, dari KPK, itu juga sudah banyak dilakukan. Namun seringkali yang terjadi permasalahannya adalah ini menimbulkan permasalahan karena seringkali ada hal-hal yang sifatnya non teknis. Banyak permasalahan yang sifatnya akhirnya tidak berjalan dengan baik. Di lapangan seringkali terkendala. Terkendalanya adalah karena hal-hal sepele. Ada ego sektoral, kemudian kurang koordinasi. Sebenarnya ini bisa diselesaikan manakala antara pimpinan itu bisa komunikasi. Seringkali pimpinan menganggap bahwa merasa tidak perlu ketemu, terutama pimpinan di level KPK menganggap mungkin karena levelnya sudah terlalu tinggi, tidak mau ketemu dengan Jaksa Agung, tidak mau ketemu dengan Kapolri, menganggap yang harus ketemu adalah ke level deputi. Nah, ini seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan yang akhirnya menghambat yang di level bawah, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang menghambat untuk tingkat-tingkat yang di bawah. Nah, permasalahan ini akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan penyelesaian perkara di level bawah. Kemudian berikutnya, kami sampaikan juga, di KPK ada slide berikutnya, ada Kedeputian Pencegahan dan Monitor. Nah, di Kedeputian Pencegahan dan Monitor ini, ada Direktorat Gratifikasi, ada Direktorat LKPN, dan Direktorat Monitoring. Kemudian ada kegiatan yang dilakukan yaitu dalam bentuk Stranas. Nah, Stranas ini juga bekerja sama dengan beberapa kementerian, antara lain Bappenas, kemudian Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang lainnya. Nah, menurut kami seharusnya dari Kedeputian Pencegahan dan Monitor ini melakukan pemetaan terhadap beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kementerian lembaga yang lain. Jadi harus bisa melakukan pemetaan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Contoh saat ini kami berada di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Apa yang terjadi di Kementerian Pertanian, misalkan PBJ, kemudian sektor perizinan, jual beli jabatan, gratifikasi, dan perjalanan dinas fiktif. PBJ ini harusnya bisa dipetakan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan konsolidasi pengadaan. Perizinan beberapa kegiatan yang bisa dimasukkan neraca komoditas. Kemudian jual beli jabatan juga demikian. Sehingga pencegahan bisa diprioritaskan untuk bisa lebih mengedepankan sektor pencegahan. Bukan kemudian lebih mengutamakan penindakan. Kemudian ada kegiatan yang harusnya lebih memprioritaskan monitoring ini. Jadi dengan lebih mengedepankan pencegahan, ini tentu lebih aktif dan lebih mengurangi sektor-sektor penindakan.